wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin. Yang saya hormati para guru kita, para kiai, para habaib, para ustaz, wabil khusus hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya sayangi dan saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, keberkahan, panjang umur. Insyaallah nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa bermanfaat untuk di akhirat nanti. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikut yang setia sampai saat ini. Agak menurun ya, mohon agak menurun. Allah Subhanahu wa taala mohon kita punya suatu manusia besar yang belum lahir tetapi namanya sudah disebut-sebut, bahkan sebelum diciptakan langit dan bumi beserta isinya nama beliau sudah tercatat, sudah terpampang, sudah tertulis di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Di adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya kurang lebih 124.000 nabi, 313 rasul atau 319 rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang mempunyai mukjizat yang paling banyak dan tertinggi antara para nabi dan rasul. Hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW di dalam kandungan ibunda Siti Aminah, tidak ada satupun syaitan atau iblis yang bisa mengganggunya, karena dijaga oleh para malaikat siang dan malam secara bergantian. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW lahir, sudah dalam keadaan bersujud, sudah dihitan, matanya sudah bercelak, dan sudah memakai sifat mati. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi dalam kandungan, dia ditinggal wafat oleh ayahnya. Kemudian umur 6 tahun ia ditinggal wafat oleh ibunya. Ia dipelihara oleh kakeknya Abdul Thalib. Semenjak umur 6 tahun ia mencari makan sendiri dengan cara nongon Shaun the Sheep. Tahu nggak Shaun the Sheep? Tahu nggak? Ingatlah sudah memberikan Rasulullah sejak kecil, sudah menjadi yatim piatu. Hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang mempunyai akhlak termulia di antara para nabi dan rasul. Ia selalu menghormati orang tuanya, juga kawan-kawan ayahnya, juga kawan-kawan ibunya, juga kawan-kawan kakeknya, juga kawan-kawan pamannya, bahkan dia menyayangi seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq," yang artinya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang bergandeng namanya dengan sesuatu yang mulia pasti akan menjadi mulia. Bukankah Masjid Nabawi yang bergandeng namanya dengan Nabi Muhammad SAW menjadi mulia karena Nabi? Begitu pula asal keturunan beliau, sebab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Yang artinya sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran dari segenap umat manusia. Jika Allah telah memilih keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga Imran dari segenap umat manusia, apakah Allah tidak akan memilih keluarga Nabi Muhammad SAW? Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik Nabi dan Rasul. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi kecintaan terhadap Ahlul Bait, sebagai tangga kecintaan terhadap beliau. Banyak hadis-hadis yang menganjurkan agar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai Ahlul Bait. Hal ini tidak lain karena mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah Allah sebagaimana Allah telah memberi nikmat kepada kalian, dan cintailah aku Rasulullah karena kecintaan kalian kepada Allah, dan cintailah Ahlul Baitku karena kecintaan kalian kepada aku." Apabila seorang cinta kepada orang lain, pasti sesuatu yang dicintai orang tersebut akan mencintainya juga. Seperti para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka mengapai kecintaan terhadap Nabi dengan teguhnya keimanan dan teguhnya kecintaan terhadap keluarga Nabi. Dikisahkan bahwa dulu ada ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Abu Bakar Abbad. Ketika ada keturunan Rasulullah SAW yang masuk ke dalam kota Shibah atau di negeri Yaman, meski beliau tidak mendengar dan tidak mengetahui kedatangannya, beliau berkata kepada pembantunya, "Lihatlah kalian di kota ini, apakah ada seorang dari Bani Alawi atau keturunan Rasulullah SAW yang dikenal juga dengan sebutan Sayyid atau Habib yang masuk ke dalam kota ini beberapa hari kemarin?" Apabila ada, beliau akan membantunya dan memenuhi kebutuhannya. Ketika beliau ditanya oleh pembantunya, "Dari mana engkau mengetahui hal itu, wahai Syekh?" Beliau menjawab, "Sungguh aku mencium bau harum Rasulullah SAW masuk ke dalam kota ini." Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang bersungguh-sungguh mencintai keluarga Nabi. Tidak akan pernah celaka orang yang mencintai keluarga Nabi karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ahlul Bait Rasulullah SAW saat ini adalah para habaib, para sabda Alawin yang berada di bumi pertiwi Indonesia. Kita ketahui dari sejak dahulu kala Islam datang ke Indonesia melalui para tangan habaib, yaitu para wali songo yang berdakwah di Indonesia. Hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW adalah nabi mempunyai mukjizat yang paling terbanyak dan tinggi antara para nabi dan rasul. Mukjizat yang tertinggi adalah Al-Quran. Kitab suci Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Oleh karena itu, kita wajib sebagai umat Islam untuk mempelajarinya. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah," yang artinya sebaik-baik dari kalian adalah orang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, mari kita terus belajar Al-Quran. Kita jangan malas-malas belajar, terutama kawan-kawan ini. Mari kita harus belajar Al-Quran dari sejak kecil. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak, Uy. Bapak, Uy. Ibu, sebelum saya menutup ceramah saya ini, mungkin saya ingin bersalawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Mau ikutin nggak? Mau ikutin nggak? Kalau tim hadroh, ikutin saya ya. Rahatil adhiyaru tashdu fi layalil maulidin wa barikun nuri yabdu bimahari al-madin. Rahatil adhiyaru tashdu fi layalil maulidin wa barikun nuri yabdu
bersama-sama kita sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, maafin saya ya, kalau saya udah berani nasihatin Bapak Ibu semuanya. Saya masih disuruh guru saya saja. Saya masih kecil yang belum tahu apa-apa. Saya ingin mengikuti jejak Rasulullah SAW. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Burung girian, burung cenderawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung dara, burung pati, burung betet, burung beo, itulah nama-nama burung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.